Halo guys, jadi pagi. Oh, ternyata kurang kelihatan ya. Kita kasih flashlight. Oke. Halo guys, jadi pagi ini gue ada ujian yang paling unik nih di kedokteran yang cuman ada di Fakultas Kedokteran. Itu namanya OSCE atau bisa dibilang ujiannya skill lah. Kita melakukan sesuatu kayak contohnya adalah menyuntik, terus mungkin mengecek spesimen di mikroskop dan lain sebagainya. Sebenarnya OSCE ini bakal lebih menantang katanya kalau misalkan kita ngelakuinnya langsung secara offline. Tapi karena sekarang lagi pandemi, jadi OSCE yang dilakukan itu metodenya adalah via daring. Dan hari ini adalah OSCE hari terakhir gue dan sekaligus gue pengen ngevlog nih kira-kira OSCE atau ujian khususnya anak kedokteran tuh kayak gimana sih? Yuk kita cekidot. Jadi untuk OSCE-nya hari ini tuh ada 3 soal. Kelihatan nggak ini, ngeblur nggak ya? Soal 4, 5, dan 6. Nah, jadi dalam soal-soal ini kita harus mengerjakan skill atau praktikum gitulah ya, bahasa orang awamnya, sesuai apa yang dikatakan di skill ini. Buat skill hari ini itu rencananya bakal ada penulisan resep, terus juga kita mengecek spesimen di bawah mikroskop, mulai dari pengambilan spesimen, pengumpulan spesimen, hingga pemeriksaannya langsung di bawah mikroskop. Tapi yang pas pemeriksaan di bawah mikroskopnya, karena nggak ada mikroskop, kita hanya disuruh menginterpretasikan gambar apa yang sudah disediakan oleh para dokter atau penguji. Terus skill yang ketiga atau tes praktikum, ujian praktikum lah ya bahasanya. Yang ketiga itu adalah tentang tulang dan otot. Nah, kalau misalkan di skenario yang udah diberitahukan itu ya mengenai tes shoulder, spine, tulang belakang ataupun di kaki. Nah itu semua dikasih tahu, tapi kita nggak tahu nih kira-kira apa yang bakal keluar di hari H. Dan sekarang karena soalnya udah keluar, jadi gue bisa tahu nih. Ternyata untuk yang pertama hari ini itu kita akan mengecek untuk penyakit tinea cruris, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa langsung Google aja. Tinea cruris itu adalah penyakit yang disebabkan oleh dermatofit ya, atau non dermatofit ya, gue agak lupa. Pokoknya nanti pemeriksaannya itu dia di bawah mikroskop menggunakan KOH 10% atau 20%, tapi karena ini cruris, jadi kayaknya yang KOH 10% deh, soalnya yang 20% itu dia buat kuku. Jadi ini adalah salah satu komponen yang digunakan di skill ini, yaitu skill yang memeriksa spesimen di bawah mikroskop. Jadi kita kalau misalkan memeriksa spesimen itu pasti bakal ada apa ya, ibarat kata ya, reagennya lah, reagen atau cairan untuk melihat untuk membantu kita mengkonsentrasikan melihat di spesimen tersebut gitu. Jadi kayak kalau bahasa orang awam ya, cairan tersebut bikin spesimen tersebut jadi terlihat. Nah kayak gitu. Oke. Jadi sebenarnya gue ada nyiapin cairan yang berwarna-warna nih guys. Warna merah, warna ungu, sama warna coklat. Nah ini sebenarnya merepresentasikan, kalau di kedokteran ada namanya ini safranin atau karbofluksin lah, warnanya merah. Jadi kita cari yang sama nih, kira-kira kayak gimana? Kira-kira produk apa yang warnanya sama kayak warna merah? Nah gue dapet di minimarket terdekat itu ini. Terus habis itu ini adalah buat kristal violet nih, kristal violet atau methylene blue. Gue bakal pakai ini. Sebenarnya kalau methylene blue itu warna biru ya. Cuman karena susah nyari warna biru di kos-kosan ya, jadi kita pakai susu ultramilk yang warna taro, yang rasa taro. Terus yang coklat ini buat lugol. Jadi terus setelah gue cari lagi, gue sebenarnya agak lupa lugol tuh warna apa, tapi ternyata lugol warna coklat. Gue dapet pewarna makanan yang warna coklat. Tapi karena hari ini tesnya adalah tentang identifikasi tinea cruris ya, dermatofit non dermatofit, kita akan melihat septa bergaris dengan cara menambahkan KOH 10% atau 20%. Tapi karena ini cruris konteksnya kulit, jadi kayaknya kita pakai KOH 10% deh. Nah, KOH itu kan bening ya, teman-teman. Jadi di sini ada 2 cairan gitu. Ini KOH 10%, ini 20%. Ya diibaratin aja sih sebenarnya. Terus nanti mekanismenya adalah kita bakal naruh tripod nih, teman-teman. Ini gue udah nyiapin. Ini sorry ya, meja gue berantakan. Tripod di sini. Terus nanti kita ngerekam, kita ngelakuin praktikum itu sambil jelasin kita ngapain dan lain sebagainya. Terus selain larutan tadi, di sini gue juga udah nyiapin swabnya, alkohol swab,
buat bersihin kulitnya dulu, mensterilisasi kulitnya dulu. Ya kayak teman-teman mau disuntik aja lah, kan biasanya digosok-gosok dulu nah pakai alkohol. Nah, ini juga ini buat gosok-gosok, habis itu nanti baru kita mengerok lukanya. Sebenarnya buat mengerok lukanya tuh ada pisau khusus namanya scalpel. Teman-teman bisa cari. Mungkin khususnya nih scalpel nomor 15 ya. Itu biasanya buat ngerok-ngerok lesi. Kalau di sini mungkin terkhusus tinea cruris ya. Terus habis itu di sini juga ada lilin. Sebenarnya ini ibarat kata Bunsen burner sih. Jadi nanti dia kayak buat ngefiksasi gitu, ngefiksasi spesimen di atas objek gelas. Oke, ini dia objek gelasnya. Nah, ini adalah objek gelasnya teman-teman. Jadi nanti caranya objek gelas, terus hasil kerokan dari kulitnya kita taruh di atas objek gelas, terus nanti ditutup sama apa sih nama penutupnya tuh? Cover glass. Iya, cover glass ya, cover glass, baru nanti kita tetesin sama KOH, yang terakhir baru nanti kita fiksasi di atas Bunsen burner ini. Fiksasi itu ya namanya juga fix ya. Kita kayak mengunci si spesimennya di atas objek glass ini. Gitu. Baru nanti kita bisa periksa di bawah mikroskop dengan perbesaran sesuai dengan yang ada di guide-nya lah ibaratnya gitu. Ini adalah yang pertama. Jadi ngerekamnya kayak gitu cuy. Itu ada di situ kameranya, terus nunjukin ini kayak gini nih. Kalau lihat dari dekat, tuh kan kelihatan mejanya. Oke. Ada objek glass, gunting pengganti scalpel. Terus ini ada spesimennya yang nanti bakal gue presentasikan. Ini juga ada tempat sampah medis yang nggak kalah penting. Yuk kita langsung lihat gimana syutingnya ya. Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai lesi yang ada di pasien ini. Oke baik, jadi di sini bisa kita lihat bahwa lesinya ini dia berbentuk kemerahan atau mengalami eritema. Nih, halo guys, jadi gue udah kelar. Musiknya pause dulu ya. Halo guys, jadi gue udah kelar ngerjain skill yang pertama tadi tentang perkulitan duniawi, mikroorganisme duniawi. Sekarang gue lagi ngerjain pembuatan resep cuy. Jadi di sini udah dikasih kasusnya, kita tinggal ngebuat resep. Nih, asik. Kelihatan nggak? Itulah ya, kelihatan kayak resep lah ya. Jadi kita lagi buat resep. Dan nanti kalau misalkan udah selesai buat resep, kita bakal coba mengkomunikasinya melalui video. Oke. Kita langsung aja ngerjain resepnya. Kayaknya udah kelar sih. Tinggal kita mikir skrip buat komunikasinya kayak gimana. Oke. Baik, selamat pagi Ibu atau Bapak. Iya, jadi Bu atau Bapak anaknya terkena penyakit impetigo ya Bu ya. Untuk akibatnya sendiri itu karena adanya serangan bakteri dan lain sebagainya. Namun mungkin ada faktor lain, tapi untuk penyebab utamanya pada umumnya itu terkena bakteri ya Bu ya. Ya, kita akan melakukan tes yang terakhir, dan ini udah pasiennya dari kolega elektrolit ITS. Halo dulu dong Mas. Oke, kita lihat bagaimana. Kita taruh sini. Permisi Pak, saya izin untuk mengetes patella atau lututnya Pak. Baik Pak. Oke, baik. Pertama kita akan melakukan fiksasi di suprapatellar. Iya Dimas. Mas Selasa sidang ya Mas ya? Iya sidang gue. Minta doanya ya. Amin. Ini amin. Bagus nih Dimas jadi pasien pura-pura ya Mas ya? Kapan kita buat lagi video konten? Oke. Selamat. Itu yang nonton udah 1000 kayaknya Mas. Oh iya? Iya banyak yang nonton anjir. Gue ngerti gak sih diminta gue jadi stalking gue sama kata gue pernah buat video itu termasuk. Oh iya tak? Anjir mau tuh. Oke, thank you ya Mas ya. Oke. Nanti ini masuk YouTube gak? Masuk YouTube ini cuy, yang ini masuk YouTube. Masuk YouTube. Yo. Sekarang gue bakal jadi pasien. Anjir. Pelajar Pak. Udah siap lu Dan? Siap Mas. Ini Dani nih. Mana Dan? Gila, Dani jadi dokternya sekarang gantian. Oke, mulai ya.
apa sih? Pakai otak tes, pakai tes, apply green test. Oke, halo guys, kita udah di kos lagi. Jadi setelah petualangan yang panjang hari ini, untuk ujian gue harus nyari pasien ke elektro dulu, elektro ITS. Terus tadi gue juga nemenin kolega dari kedokteran juga buat gue gantian yang jadi pasiennya. Sekarang gue akhirnya udah di rumah lagi. Jadi itu untuk ujian yang apa ya, yang unik lah, yang nggak ada di fakultas-fakultas lain, itu cuma ada di fakultas kedokteran. Itu adalah OSCE gitu, oral skill, ya kayaknya oral nih gitu. Minum guys, ya. Yeah. Oke, anyway, thank you guys for watching. Semoga tadi bisa memberikan kalian insight baru ya. Bye.